lagi bareng aku Kunima 5. Kali ini aku sedang berada di Pondok Pesantren Al-Fatah Krapyak Kartasura. Untuk kali ini aku akan menemui salah satu ustadz muda yang ada di pondok ini. Yuk ikuti aku. Untuk pertanyaan pertama, biografi perkenalan secara singkatnya. Untuk yang pertama, nama saya sendiri adalah Ahmad Amiruddin. Terus untuk asal saya bertempat tinggal di Jurang Jero Kalikobo RT 21 Kanan Sragen. Untuk kira-kira biografi selain itu apa? Yang perlu saya percaya sekolah apa? Sekolah saya berawal dari MI di daerah tempat tinggal saya di Sulu, terus lanjut ke MTS 1 Kanon, kemudian ke jenjang SMK NU Kanon juga. Kemudian setelah SMK saya memutuskan untuk mendaftar kuliah di dulu IAIN Surakarta. Untuk S1 saya ambil jurusan S1 Pendidikan Bahasa Arab. Kemudian untuk S2 saya juga ambil di UIN Raden Mas Said Surakarta. Kalau dulu kan IAIN, tapi sekarang sudah berubah nama menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya juga ambil S2 Pendidikan Bahasa Arab dan selesai pada tahun ini, yaitu tepatnya di pertengahan tahun ini, berarti terhitung baru. Terus kemudian siapa tokoh atau sosok yang menginspirasi Ustadz untuk menjadi seorang Ustadz seperti yang sekarang? Jadi kalau untuk tokoh inspirator yang kenapa kok saya bisa seperti ini itu, jadi saya itu punya guru di rumah, itu namanya Mbah Yai Muhammad Umar. Beliau itu sekolah hanya dalam jenjang sekitar MTS kalau nggak salah. Beliau mondok hampir berbelasan tahun. Nah, dari hal yang menjadi inspirasi untuk saya dari beliau itu adalah beliau itu sangat faqih atau sangat paham secara mendalam terkait agama, terutama di bidang ilmu nahwu. Jadi gambarnya gini, beliau itu tidak punya hafalan Al-Quran, ya, tapi beliau tahu ketika santri-santrinya itu ketika sorogan atau hafalan Quran ketika salah itu beliau tahu. Nah, dari situ saya merasa terinspirasi, oh ternyata beliau itu orang hebat, meskipun beliau tidak mengambah pada jenjang-jenjang pendidikan yang formal, karena memang kalau di desa saya itu tingkat pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi itu sangat minim, jadinya masih banyak dari golongan santri tapi hasilnya itu berguna lah bagi masyarakat ataupun punya keistimewaan tertentu. Jadi beliau sosok yang menginspirasi saya untuk bisa jadi atau sampai sekarang ini. Kemudian bagaimana proses perjalanan Ustadz? Perjalanan maksudnya sampai menjadi Ustadz, maksudnya awal mengajinya gimana? Oh, saya kan mondok di Pondok Pesantren Al-Fatah Kartasura. Itu masuk itu dulu tahun 2017. Jadi saya keterima di kampus IAIN Surakarta pada tahun 2017, itu juga langsung masuk di Pondok Al-Fatah sini. Nah,
Pas tahun pertama itu kan dulu ngaji Amsilati bersama Ustadzah Atik di tempat ilmu nahwu bersama beliau. Di sisi lain juga karena saya juga ambil S1 pendidikan bahasa Arab, jadi saling berkaitan antara yang pelajaran yang di pondok ataupun yang di kampus, otomatis saling mensupport lah. Kemudian di tahun kedua, tahun 2 tahun berarti masuk ke 2 tahun saya mondok di Al-Fatah, itu dulu langsung ngaji sama bapak, jadi langsung ngaji sama Abah Yai Muhammad Mahbub. Di sisi lain juga ditempa sama Ustadz Azam, jadi mulai ngaji dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in ataupun kitab-kitab pandang Qorar, itu ngaji sama beliau juga sama bapak. Terus untuk mulai ngajar itu sekitar aslinya dulu sebelum saya awal ngajar itu kan tahun 2021, sekitar tahun itu. Tapi sebelum tahun 2021, ketika dulu saya juga menjadi pengurus pondok, saya juga sering kadang itu menggantikan ustadz atau ustadzah di pondok pesantren Al-Fatah yang kiranya itu beliau itu berhalangan hadir dalam mengajar. Jadi emang ketika 1 tahun di pondok itu, baru 1 tahun lulus dari Amsilati itu, sudah di wisuda itu, saya delalah itu dapat beberapa kesempatan yang menjadikan udah terbiasa ngajar, karena emang sudah sering menggantikan, entah itu pakai kitab taklim ataupun kitab-kitab yang Fathul Qorib ataupun kitab-kitab kepesantrenan yang lain. Jadi awalnya di situ, kemudian kalau emang mulai cara kasar itu menjadi ustadz beneran, nah itu pada tahun 2021. Nah itu dipasrahi sama bapak untuk pegang kelas. Kemudian di samping menjadi ustadz di pondok pesantren ini, untuk kesibukan yang lain apa ya Pak? Nah mulai dari saya lanjut S2 itu kan tahun 2021. Di sisi lain saya ngajar di pondok, saya itu juga ngelesi baca kitab yang atau program baca kitab di luar pondok. Jadi lebih tepatnya itu di Masjid Awabin, dekat dari sini. Nah, yang saya ajar itu tidak orang-orang kecil, tapi ternyata kan di sana itu yang disuruh ngaji kitab ataupun ngaji terkait ilmu-ilmu kepesantrenan itu adalah bapak-bapak. Itu kesibukan awal selain menjadi pengajar di pondok pesantren Al-Fatah. Itu sampai selesai S2. Tapi kadang itu juga punya kesibukan lain, misal kerja freelance ataupun apa yang kiranya bisa dilakuin. Terus setelah lulus dari S2, ternyata kan ngajar program yang di luar pondok itu juga berakhir. Nah, di situ saya juga mendaftarkan diri di Fakultas Usuluddin Dakwah, mengajukan diri untuk menjadi dosen luar biasa atau DLB. Nah, di situ delalah untuk semester ini saya sudah mengajar di FUD, lebih tepatnya di jurusan KPI untuk semester baru, yaitu makul bahasa Arab. Untuk selain menjadi pengajar di pondok, kesibukan saya itu. Terus apakah teknik pengajaran antara mahasiswa dan santri itu sama? Tentu berbeda jauh. Kalau santri yang maksudnya di bawah ranah mahasiswa itu kan pola berpikirnya itu kan masih seakan-akan itu materi apa itu kan harus dikasihkan, emang harus dijelaskan secara detail. Tapi kalau untuk mahasiswa, saya biasanya itu menggunakan metode mahasiswa lebih aktif dalam pembelajaran, yaitu misal nanti saya kasihkan sub materi yang perlu dicari oleh mahasiswa, materinya
ataupun saya memberikan gambaran umum, nanti mahasiswa itu mencari materi lebih lengkap, habis itu mahasiswa menjelaskan, baru ketika saya bisa menambahkan penjelasan, saya memberikan penjelasan tambahan. Seakan-akan ya emang metode pengajaran yang saya terapkan untuk santri yang tarafnya mahasiswa itu sama kayak di kampus. Jadinya emang biar ngajinya tidak monoton, ngajinya ataupun pengajaran saya tidak monoton ataupun pengajaran tidak membosankan, jadinya saya buat seperti itu. Karena emang ya tentu berbeda antara santri sama mahasiswa, pola pikirnya sudah berbeda. Gitu. Kemudian untuk yang terakhir, motivasi atau pesan untuk anak-anak muda yang sedang berproses. Motivasi untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak muda yang masih berproses. Ya. Yang pasti setiap orang itu kan pasti punya keunggulan masing-masing. Dia punya pace-nya masing-masing atau stylenya. Nah, ketika dia sudah bisa mencari ataupun dia sudah tahu, misalkan karena saya delalahnya itu stylenya ada di pendidikan, terus saya asah terus, maka di situ saya akan menjadi orang yang penting dalam bidang yang saya suka. Begitu pula bagi kaum pemuda-pemuda yang lain. Ketika ternyata misal fashionnya itu ada di komunikasi ataupun di kedokteran ataupun di matematika, ketika itu terus diasah dan dia nggak mudah berhenti dan dia terus semangat, pasti di situ apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kesukaannya, dan dia asah terus, dia akan menjadi orang hebat di bidangnya. Jadi yang perlu ditekankan untuk para pemuda yang masih berproses dan terus berproses adalah kenali dirimu, bangun semangat, dan perdalam apa yang menjadi kesukaanmu. Kelak kamu akan menjadi orang yang berjasa, berharga, bahkan bernilai di bidang tersebut. Itu motivasi untuk kaum-kaum pemuda-pemudi yang masih ada di masa-masa proses untuk mencari jati dirinya. Cukup sekian perjumpaan kita pada kali ini. Saya Kunimo Alimah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.